Yo guys, balik lagi sama gue di sama dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin teman-teman ya. Jadi kemarin sudah saya update juga ya untuk video analisa Bitcoin 23 jam yang lalu. Dan juga ini menjawab beberapa pertanyaan kalian yang pernah saya adakan Q&A ya, atau tanya jawab. Kalian bisa komen, kemudian komentarnya itu dirangkum dalam beberapa pertanyaan inti. Karena beberapa komentar itu mirip-mirip gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa pantau untuk video yang kemarin sudah saya upload buat yang masih penasaran ataupun kelupaan gitu teman-teman. Kalau misalkan video Q&A-nya sudah saya upload kemarin ya mengenai binomo, robot trading dan lain sebagainya ya. Itu pendapat dari saya sudah saya jawab. Jadi kita langsung aja ke berita pertama teman-teman ya. Jadi ini datang dari Rusia ya. Nih beritanya benar-benar masih baru. Jadi memang intinya ya, dari Rusia itu ingin melegalkan kripto, dan sekarang ini dia lagi ngebut banget ya untuk bikin regulasinya dan lain sebagainya gini ya. Jadi memang ini info dan berita yang sangat baik ya dari Rusia teman-teman ya. Jadi memang kan sebelumnya dari Central Bank itu info nih ke presidennya Rusia kalau misalkan mau ban kripto dan lain sebagainya, kasih info gitu ya. Ternyata disuruh sabar dulu gitu ya. Kalau misalkan dari si presidennya Rusia ini sendiri melihat dari kripto itu punya peluang dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Dan akhirnya terjadilah keputusan dan beritanya seperti ini gini teman-teman ya. Jadi memang ini berdampak baik juga untuk pasar kripto atau Bitcoin teman-teman ya. Nah kemudian kita lihat untuk Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin ya, memang udah terreject 3 kali ya. Sesuai harapan dia kereject lagi di kisaran 42,6, 42,7 ya, karena memang kita bisa lihat sebelum ini kena reject 1, 2 dan terakhir kali ini ketiga ya. Ini by the way Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin time frame 4. Di sini itu dia berada di area support terdekatnya yang sebelumnya teman ya, ini mampu dipertahankan nih. Ya, jadi kalau next target lagi di bawah yang tadi sudah saya kemarin sudah saya infokan di sekitar 41,4, 41,5 ya, itu targetnya next target lagi. Ya, semoga aja dominasi si Bitcoin ini melemah ya, teman-teman ya. Kemudian Bitcoinnya ini kita harapkan untuk sideways lah setidaknya, teman-teman ya. Jadi memang ini pergi ke analisa time frame 4 jam untuk si Bitcoinnya. Ya, dia ini terlihat masih di atas EMA 21 atau garis warna biru ini, dimana itu bagus sekali, teman-teman ya. Baik sekali pergerakannya ya tuh. Setiap kali dia retest ke sini benar-benar mampu ditahan di atas EMA 21-nya time frame 4 jam. Ya, dan sekilas aja teman-teman kita bisa lihat untuk time frame 4 jamnya juga ini membentuk seperti resisten nih, di sini seperti resisten teman-teman deh. Oke. Ya, ini kena reject, terus ini adalah high point terakhirnya ya, tertinggi terakhirnya. Ya mungkin saja nantinya akan untuk yang namanya triangle pattern bisa gini teman-teman ya. Bisa saja terbentuk seperti sebuah triangle pattern ya, semakin lama semakin mengkerucut atau mensempit ya. Akhirnya dia harus make decision apakah going up atau going down. Cuman memang kalau misalkan datangnya ini ya, teman-teman ya, datangnya ini dari uptrend ya, ini bisa kita bilang juga seperti bullish penan juga bisa, teman. Jadi memang kalau bullish penan itu probabilitasnya itu dia melanjutkan penguatannya. Cuman disclaimernya harus break dulu nih teman, dari strong resistance-nya. Sebelum ke strong resistance-nya juga dia harus break dulu dari area atau garis trendline resisten ini. Ya, garis kuning ini dulu dia harus mampu breakout dulu, retest, kemudian testing dulu dari sini nih. Ini penentuan karena ini strong resistance terdekat. Nah, mampu break ataupun sideways di sini ya, buat base dulu tahanan untuk bisa melanjutkan penguatan. Cuman kalau misalkan dia testing aja langsung kena reject ya, harus berhati-hati teman-teman ya. Nah ini kemungkinan yang bisa saja terjadi. Oke. Nah kalau misalkan terburuknya bagaimana nih, dia nggak mampu mempertahankan posisinya di atas area ataupun di sekitar 43.000 ya teman-teman ya. Nah next lagi teman-teman ya, yang bisa kita lihat dari kemungkinan yang terjadi di Bitcoin ya, bisa aja dia cuman sideways di sini ya, membentuk triangle pattern juga ya teman, dengan bagian bawahnya itu flat teman ya. Kemudian dari resistennya masih sama, kemudian dia harus make decision apakah ke atas atau ke bawah ya. Nah yang harus kita perhatikan juga support yang lebih bawah lagi di EMA 34 atau garis warna merah ini, itu di sekitaran 42.500-an ya teman-teman ya. Karena memang sebelumnya di area situ sempat beberapa kali menjadi resisten juga nih. Ya, walaupun memang bukanlah yang kuat, cuman beberapa kali mampu dimanfaatkan lah area itu teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan next area itu, dan lebih bawahnya lagi pasti di garis trendline warna hijau ini yang sebelum menjadi support, resisten, dan sekarang menjadi support juga. Ya, kalau misalkan Bitcoin ini drop sampai situ dan akan di testingnya. Ya, jadi itu beberapa target terdekat untuk koreksinya si Bitcoin teman-teman yang harus dipantau atau diwaspadai teman-teman ya.
Kemarin juga sudah saya infokan, kalau skenario terbaik Bitcoin bagaimana bro? Ya udah, dia kalau misalkan koreksi pun cuman sideways sekitar 43.000 dolar ya sebelum dia melanjutkan penguatannya kembali. Itu skenario terbaiknya, teman-teman ya. Karena memang kita bisa lihat di sini ya, untuk pressure dari seller terakhir kali masuk ya ketika dia udah nyentuh di area strong resist ini, masuk di langsung 3 candle bearish warna merah ini ya, time frame 4 jam ya. Kemudian market berangsur naik lagi. Cuman ini pergerakannya cenderung perlahan ya, tidak seperti sebelumnya nih, teman-teman. Tuh, cenderung perlahan nih, teman-teman ya. Ini juga mungkin ada pengaruh juga ya, nanti malam kan bakalan diinfokan untuk data pengangguran di US sana, atau mungkin saja masih sama-sama menunggu ya. Nanti keluarnya bagaimana informasinya baru mereka bisa make decision apakah mau dipam lagi atau malah didorong lagi untuk going to the deep atau koreksi lagi, teman-teman. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan ya. Beberapa area terdekatnya, yang lebih bawahnya lagi pasti saya reminder kembali yang sebelumnya menjadi target ya, karena berhasil menjadi area support, teman-teman ya. Nah, ini juga terakhir kali menjadi area support itu di kisaran 40.500 sampai 41.100 dolar, teman-teman. Nah, ini ya, jadi perhatikan beberapa area support yang tadi sudah saya sampaikan. Strong resistannya masih sama juga. Nah, kita pergi sejenak ke time frame 1 jam yang lebih detail lagi. Nah, teman-teman, ini adalah time frame 1 jam ya. Kita bisa lihat ya, dia ini berapa kali memang ya sudah breakdown, teman-teman ya. Sekarang ketiga kali ya. Yang pertama ini dia sudah breakdown, kemudian mampu masuk lagi atau breakout lagi terhadap EMA 21 dan 34-nya. Kemudian dia breakdown lagi di bawah EMA 21 dan 34-nya, kemudian mampu lagi breakout lagi, dan sekarang ini breakdown lagi, teman-teman ya, dari EMA 21 dan 34-nya. Nah, kemudian kalau misalkan saya ganti nih, teman-teman ya, 34-nya ini saya ganti menjadi EMA 55. Nah, di sini, teman-teman ya, setiap kali dia ya beberapa kali memang mampu mempertahankan posisinya nih ya di EMA 55 nih, garis warna merah ini, teman-teman. Nah, sekarang ini mencoba mempertahankan posisinya di sekitaran EMA 55. Ya, semoga aja dia kuat, teman-teman. Semoga dia kuat bertahan ya di EMA 55 untuk melanjutkan penguatannya. Cuman yang harus kita perhatikan juga, teman-teman, di sini terbentuk sebuah garis trendline ya, teman-teman. Di sini trendline nih ya, nyentuh pertamanya di sini nyentuh berapa kali, kedua nyentuh, dan sekarang ini udah terbreakdown. Nah, kemudian kalau misalkan kita tarik yang untuk bagian atasnya, teman-teman ya, ini bisa saja kita lihat menjadi seperti bear flag bisa, atau rising wedge juga bisa. Itu adalah pattern bearish, teman-teman ya. Dan sekarang ini kondisinya dia sudah breakdown dari trendline support ini ya. Saya ambilnya ini dari yang pertama ini, teman-teman ya. Ini saya ambilnya dari yang pertama ini. Lalu yang kedua ini berapa kali kena sentuh, berhasil mantul juga nih, teman-teman ya. Kita bisa lihat nih berhasil mantul di sininya. Mungkin saya akan besarin dulu biar lebih jelas. Ini berhasil mantul nih, teman-teman ya. Jadi 1, 2, 3 kali ya. Kemudian dia sudah terbreakdown dan ini berusaha lagi untuk ngebreak EMA 21-nya, garis warna biru ini, dan mendekati dengan garis trendline support yang sebelumnya terbentuk ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia soon bisa close back, masuk lagi, teman-teman ya, masuk lagi ke range ini, ya udah cukup bagus sekali gitu, teman-teman ya, untuk Bitcoinnya. Oke, nah kalau misalkan kita lihat dari target penurunannya sendiri, kalau memang ini benar gitu ya, untuk rising wedge-nya target penurunannya kembali ya, teman-teman. Kita bisa lihat ketika dia breakdown, kita ukur aja nih, teman-teman di sini. Nah, ini adalah targetnya itu di sekitaran 42.500-an, sekitar area itu. Nah, itu juga dekat sekali, teman-teman ya, dengan area sebelumnya ini menjadi tahanan. Ya, berapa kali kan di sini ada struggling, di sini juga mengalami pemantulan ya. Tentunya kalau misalkan target penurunan itu ke area sini nih. Ya, kalau misalkan dia lanjut penurunan. Tapi kalau misalkan dia close back nih, teman-teman ya, bisa masuk kembali ke jalurnya, teman-teman ya, untuk si Bitcoin ya, kemungkinan dia akan testing dulu, teman-teman ya, di sini. Sebelumnya berfungsi menjadi ini resistance 1, 2, 3 kali itu di kisaran 44.300 dolar. Jadi itu next resistance lagi. Nah, trendline resistance ini bisa juga menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan ya. Misalkan kalian mau lihat, oh ini udah beberapa kali akan reject, kayaknya mau cicil jual, ya nggak ada masalah juga, teman-teman ya. Tentu masih bisa dipakai ya. Harapan terbaiknya kalau misalkan dia udah break dari 44.300-an, dia akan testing dulu di sini untuk ngejar lagi ke next target ini 45.500 sampai 46.000 dolar, teman-teman ya. Tentunya perhatikan beberapa area target resistance yang tadi sudah saya infokan, teman-teman ya. Jadi ini masih menjadi strong resistance, teman-teman ya, untuk terdekatnya atau jangka pendek sampai jangka menengah gitu ya. Sebelum mampu nge-breakout area 45.500 sampai 46.000, kemudian dia sideways di situ, ya kita belum benar-benar bisa melihat Bitcoin itu lanjut penguatan kembali, teman-teman ya. Karena memang ini misalkan kita lihat terakhir kali ya, ini dia nyentuh, teman-teman, untuk testing langsung dibawa turun.
Ya, jadi pressure sellernya masih ada di area sana. Kita lihat untuk time frame 1 jamnya masih ada sekali. Nah, kalau misalkan nih yang nanyain, kalau misalkan price actionnya si Bitcoin ini malah mampu breakout kemudian sideway di sini ya, berarti apa tuh? Ya berarti kita bisa lihat ya, dengan pergerakan yang seperti ini, dari tekanan si seller sendiri pun itu udah cenderung sangat melemah di area sini. Bisa saja area sini ini udah nggak terlalu direspek untuk menjadi area jual para seller atau whales ya. Jadi mungkin area beberapa target resistan atasnya lagi yang membuat mereka respect dan akan menjual gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat pergerakannya seperti ini, tapi ya kalau misalkan dia going up dan testing lagi langsung dibawa turun lagi ya seperti ini, ya berarti memang tekanan dari si seller di area sini masih sangat kuat. Tentunya juga perhatikan dengan beberapa skenario dan beberapa area support yang tadi sudah saya sampaikan teman-teman ya. Beberapa garis trendline ya teman-teman, seperti trendline warna sangat penting teman-teman ya. Kemudian juga tadi target penurunannya jika dia tidak mampu close back ya ke jalur ini ya, ke trend ini atau pattern ini teman-teman ya, atau di atas garis trendline supportnya ya, kita harus siap-siap melihat Bitcoin itu ke kisaran 42.500-an dolar teman-teman ya. Nah, kemudian saya mau nambahin sedikit ya teman-teman, ini mungkin saya hapus ya. Ini saya hapus saja garis trendline-nya biar nggak pusing gitu ya. Sini saya mau menambahkan untuk tarikan Fibo ya, ini ambil dari swing low ke swing high-nya dia ya tahunnya. Lalu saya geser aja ke samping biar lebih enak melihatnya ya. Sekarang ini memang dia sudah terkoreksi ya tahun itu di golden ratio di antara retracement 0,6 sampai retracement 0,5, di antara situ ya, di sekitar tadi itu nyampe 43.500, sekitar area itu teman-teman ya. Nah, itu juga menjadi area target untuk koreksi wajar yang kita bisa lihat ya untuk time frame kecil loh ini ya, 1 jamnya ya, di beberapa golden ratio-nya dia sudah hit dan sekarang mengalami pemantulan sedikit gitu teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan juga untuk beberapa next target resistannya dan beberapa area support kalau misalkan dia tidak mampu close back di atas tadi trendline support yang tadi sudah saya sampaikan teman-teman ya. Itu harus diperhatikan atau diwaspadai. Kalau misalkan dia di sini nggak mampu mempertahankan posisinya setelah dia mengalami pemantulan, ya bisa saja dia terkoreksi lebih deep lagi teman-teman, atau dengan target yang tadi sudah saya sampaikan ya, di sekitar 42.500-an ya untuk target penurunannya teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan informasinya. Semoga kalian bisa menganalisa kembali atas transaksi kalian biar lebih mantap lagi, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.